Torehan gol Lautaro Martinez di Liga musim ini kemungkinan akan berhenti di angka 17, sebagaimana dilaporkan oleh Corriere dello Sport hari ini. Hal ini terkait dengan keputusan Christian Chivu yang ingin segera membebaskan para pemain yang akan berangkat ke Piala Dunia. Dalam hal ini, keikutsertaan Lautaro di laga melawan Bolonya juga akan bergantung pada keinginan sang pemain sendiri. Bagaimanapun, pembubaran skuad kemungkinan akan dilakukan setelah sesi latihan di Arena Civica Milano, yang sebelumnya akan didahului oleh pertandingan eksibisi Interlegend. Kemarin, sang striker gagal menambah jumlah golnya di Serie A musim ini, namun hingga saat ini ia masih kokoh di puncak daftar top skor. Sejak Serie A beralih ke format 20 tim, tidak ada satupun top skor yang pernah finish dengan torehan di bawah 20 gol. Di sisi lain, Lautaro berpeluang menjadi pemain kedua dalam sejarah Inter yang berhasil meraih Scudetto sekaligus gelar top skor sebanyak 2 kali dalam tahun yang sama. Sebelumnya ia sudah melakukannya pada musim bintang kedua Inter. Meazza adalah yang pertama melakukannya, yakni pada musim 1929-1930 dan 1937-1938. Meski pada kedua musim tersebut ia tidak meraih Coppa Italia. Di Bolonya, Inter kemungkinan akan tampil tanpa Lautaro maupun para pemain internasional lainnya, sehingga banyak pemain di bawah usia 23 tahun yang akan mendapat kesempatan bermain. Dengan komposisi seperti itu, akan lebih sulit bagi Inter untuk menyamai rekor 86 gol yang pernah dicetak pada musim-musim Scudetto di era Conte dan Inzaghi. Saat ini Inter sendiri baru mengoleksi 86 gol. Barcelona tampaknya sudah mulai meninggalkan opsi Alessandro Bastoni. Menurut portal Catalonia El Nacional, pelatih Hansi Flick butuh bek tengah yang agresif dan dominan secara fisik. Sementara Bastoni lebih dikenal sebagai bek yang pandai membangun serangan, profil yang kurang pas dengan kebutuhan Flick. Harga yang dipatok Inter Milan juga menjadi hambatan tersendiri. Sebagai gantinya, Flick mengusulkan nama Christian Romero dari Tottenham. Mantan bek Juventus dan Atalanta ini dinilai jauh lebih sesuai. Agresif, cepat dalam mengantisipasi bola, kuat dalam duel, dan cocok untuk sistem pertahanan garis tinggi ala Barcelona. Harganya pun lebih bersahabat, diperkirakan sekitar 50 juta euro. Sebuah spanduk bergambar tikus berlatar merah hitam, dan satu lagi bertuliskan kalimat kasar soal derby yang dimenangkan. Itulah dua banner yang diterima Markus Thuram dari para supporter di sepanjang rute parade. Lalu dipamerkannya saat bus Inter melaju menuju Piazza Duomo kemarin. Gestur yang terasa agak berlebihan di tengah suasana pesta itu kini berpotensi mengganjar striker Prancis Inter tersebut dengan sanksi. Tindakan Thuram bisa saja diperiksa oleh Komisi Disiplin Liga Serie A, yang berarti sang pemain menghadapi risiko hukuman. Ini bukan pertama kalinya kejadian serupa terjadi. Salah satu presiden yang paling diingat adalah kasus Massimo Ambrosini pada 2007, ketika ia memamerkan spanduk berisi konten serupa saat perayaan gelar Liga Champions. Dan spanduk itulah yang menjadi inspirasi banner kontroversial kemarin. Ada pula kasus Gianluca Mancini, bek Roma yang 2 tahun lalu mengibarkan bendera dengan isi yang identik namun berwarna biru putih di Stadion Olimpico setelah derby melawan Lazio. Ambrosini kala itu menempuh jalur kesepakatan dan kasusnya berakhir dengan denda total 20.000 euro, mencakup sanksi pribadi dan tanggung jawab objektif AC Milan. Sementara Mancini dikenai denda sebesar 5.000 euro. Penebusan permanen Sebastiano Esposito oleh Cagliari, yang otomatis berlaku setelah klub Sardinia itu memastikan keselamatan dari degradasi, akan memberikan dampak signifikan terhadap anggaran transfer Inter Milan musim depan. Seperti diingatkan oleh Gazzetta dello Sport, kas Inter kini bertambah 4 juta euro dari transaksi tersebut, ditambah sejumlah bonus dan hak 40% dari nilai jual kembali Esposito di masa depan. Dana ini akan memperkuat modal yang sudah disiapkan Oktri untuk bursa transfer, ditambah pemasukan dari penjualan pemain yang sudah direncanakan. Titik awal anggaran adalah 40 juta euro, namun angka itu belum perhitungkan penghematan dari gaji pemain yang kontraknya tidak diperpanjang.
Jika tidak ada satupun dari Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian, dan Mkhitaryan yang memperpanjang kontrak, Inter bisa menghemat hingga 28 juta euro kotor tambahan. Selain itu, perlu ditambahkan pemasukan dari penjualan pemain, terutama yang sudah masuk dalam rencana, yakni Davide Fratesi dan Luis Henrique. Luis Henrique sendiri kemungkinan akan dikorbankan untuk kemudian memburu Marco Palestra. Situasi Benjamin Pavard dan Alessandro Bastoni juga perlu terus dipantau. Dengan semua kalkulasi tersebut, anggaran transfer Inter semakin mengambil bentuk yang jelas, dengan total dana sebesar 80 hingga 90 juta euro yang akan diserahkan kepada Piero Ausilio dan BP Marotta untuk dikelola. Supercoppa Italia akan meninggalkan format Final Four yang telah mewarnai 3 edisi terakhir. Semuanya digelar di Arab Saudi dan dimenangkan berturut-turut oleh Inter, Milan, dan Napoli. Untuk edisi 2026, format klasik pertandingan tunggal antara juara Serie A dan juara Coppa Italia tampaknya sudah hampir dipastikan kembali digunakan. Karena musim ini Inter milik Christian Cifu berhasil meraih kedua gelar sekaligus, maka sesuai regulasi, yang akan menjadi lawan mereka adalah Lazio sebagai finalis Coppa Italia. Menurut Niccolò Schira, pertandingan dijadwalkan berlangsung pada akhir Desember. Hal baru lainnya adalah soal venue. Kompetisi ini tidak akan digelar di Arab Saudi. Liga Serie A tampaknya ingin menyimpan satu slot terakhir yang masih tersisa dalam perjanjian dengan kerajaan tersebut, yang masih mencakup satu edisi hingga 2028. Yang masih belum jelas adalah apakah final akan dikembalikan ke Italia atau digelar di negara lain. Agen-agen internasional kelas atas kini melirik Jan Bisek, pemain yang telah memantapkan dirinya sebagai starter di Inter Milan musim ini. Musim di mana Inter berhasil meraih double nasional di bawah arahan Christian Cifu. Menurut Sport Italia, salah satu yang paling serius memantau situasi bek tengah asal Jerman itu, yang saat ini masih ditangani agen Yusuf Kandemir, adalah agensi milik Giovanni Brancini, yang tampaknya berada di posisi terdepan untuk mendampinginya. Keputusan final sang pemain soal agen barunya diperkirakan akan datang dalam waktu dekat, menurut jurnalis Gianluigi Longari, dan hal itu bisa turut mempengaruhi masa depannya. Sejumlah klub dari Premier League dan Bundesliga disebut tengah memantau situasinya, dengan Bayern Munich sebagai salah satu yang tertarik. Meski demikian, Longari menegaskan bahwa Inter tidak berniat melepas mantan pemain Aarhus itu, yang pun tidak pernah menyembunyikan kenyamanan tinggal di Milano. Bisek sendiri belum lama ini berbicara dalam podcast The Prime bersama Maria Luisa Jacobelli, mengungkapkan ambisinya untuk menjadi pemain kunci di timnya. Saya ingin membuktikan bahwa saya bukan sekedar pemain yang bagus atau berguna, tapi sangat-sangat penting bagi tim. Saya ingin menjadi pilar, menjadi pemain yang terasa absen ketika tidak ada. Saya ingin orang berkata, Bisek tidak main, sekarang kita harus bagaimana? Saya berada di jalur yang benar. Saya sudah berkembang banyak sejak pertama kali tiba di sini, ujar Bisek.